Tak pernah terbayang bahwa malam Paskah tahun ini akan saya habiskan di ruang IGD dengan noda anggur di baju dan darah mengalir dari pelipis. Tapi begitulah kenyataannya. Saya duduk sambil mengirim 4 kata kepada pengacara saya. Tahap pertama selesai, tapi biar saya ceritakan semuanya dari awal. Nama saya Viktor Rybakov, umur 63 tahun. Sudah 3 tahun pensiun, setelah menutup kantor akuntansi kecil yang saya jalankan hampir seumur hidup. Istri saya, Nadia, meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Sejak itu, saya tinggal sendirian di rumah kami, di sebuah kawasan perumahan tenang pinggir kota, mirip perumahan klaster di pinggiran Bandung atau Bogor. Rumahnya kecil, 3 kamar. Kami membelinya tahun 90-an, saat daerah itu masih sepi. Sekarang, harga tanahnya sudah melambung. Lingkungannya pun berubah, penuh keluarga muda, profesional muda, mobil bagus parkir di mana-mana, pagar otomatis, taman rapi seperti di majalah. Anak saya, Konstantin, umurnya 32. Kerjanya sebagai perwakilan medis perusahaan farmasi. Gajinya lumayan. Dia menikah dengan Alena, dan mereka punya 2 anak, Nastia dan Artyom, umur 8 dan 6. Tinggal di apartemen baru di pusat kota. Tempatnya bagus, tapi ya seperti apartemen modern biasa. Tinggi, banyak unit, dan dingin tanpa suasana keluarga. Cucu-cucu hanya bisa saya lihat sebulan sekali, kalau beruntung. Pasca tahun ini awalnya berjalan biasa saja. Selasa lalu Costa telepon, memastikan bahwa makan malam keluarga diadakan di rumah saya. Seperti tradisi kami sejak dulu. Nadia selalu suka begitu. Sehari sebelum Pasca, saya menghabiskan waktu memasak seharian. Memanggang paha kambing dengan rosemary, membuat sayuran panggang, dan membuat kue Paskah dari resep lama. Saya bahkan membeli coklat telur untuk cucu-cucu, semacam Kinder Surprise versi lokal. Rumah harum bawang putih dan rempah, seperti dulu saat Nadia masih ada. Mereka datang sekitar jam 3 sore. Saya sempat mengintip dari jendela dapur ketika mobil Silver Costa masuk halaman. Alena keluar sambil membawa sebotol anggur mahal. Dari labelnya saja saya sudah tahu harganya tidak murah. Dia memang selalu membawa sesuatu yang, wah, kalau sedang butuh sesuatu. Saya sudah lama menyadarinya. Costa masuk duluan. Memeluk saya singkat, formal, dingin. Rumahnya bagus, Pak, katanya. Terima kasih, Acena. Lalu dia menyuruh anak-anak memberi salam. Nastia dan Artyom berlari menghampiri saya. Dan seperti biasa, hati saya langsung hangat. Mereka menunjukkan keranjang telur Paskah dari sekolah. Kebahagiaan sederhana seorang kakek. Alena mencium pipi saya. Wangi parfum menyengat seperti berada di pusat perbelanjaan. Terima kasih sudah mengundang kami, Pak Victor. Ini anggur dari Bali, katanya enak sekali. Tidak perlu repot, kata saya. Aduh, masa sih? Saya bawa saja ya. Ujarnya sambil meletakkan botol itu di meja dengan senyum yang, entahlah, bibirnya tersenyum tapi matanya tidak. Kami duduk di ruang tamu. Meja makan sudah siap, tapi Costa mendadak bilang ingin ngobrol dulu. Nah, di situ saya mulai curiga. Costa bukan tipe orang yang suka ngobrol dulu. Biasanya sibuk dengan HP, laporan, meeting, bos rewel. Tapi hari itu dia duduk tenang, sesekali melirik Alena, seperti pasangan yang sedang bersiap presentasi. Pak, katanya pelan, kami sudah memikirkan keadaan Bapak. Keadaan apa? Bapak tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Itu berat di usia Bapak. Saya tersenyum, menahan diri. Saya baik-baik saja. Tapi Bapak makin tua. Sela Alena, maju duduk lebih dekat. Kami khawatir, bagaimana kalau Bapak jatuh atau kena serangan jantung, sementara tidak ada siapa-siapa. HP saya selalu ada, tetangga juga sering mampir. Mereka saling pandang. Ah, saya tahu. Ini pasti ada udangnya di balik batu. Kami punya usulan, kata Costa akhirnya. Orang tua Alena, mertuanya, baru saja pensiun. Mereka menjual rumah mereka di kota kecil dan ingin pindah dekat anak-anaknya. Tapi harga rumah di kota besar? Anda tahu sendiri. Saya ikut senang mereka pensiun, kata saya. Alena tidak bisa menahan diri lagi. Bapak kan punya 2 kamar kosong. Bagaimana kalau orang tua saya tinggal di sini saja? Mereka bisa bantu Bapak, mengurus rumah, menemani.
Dan tentu mereka akan bayar untuk tinggal. Saya menatap mereka bergantian. Kalian ingin orang tua Alena pindah ke rumah saya? Ini solusi sempurna. Seru Alena, matanya berbinar. Bapak tidak sendirian lagi. Mama saya bisa bantu masak, bersih-bersih. Papa saya orangnya terampil, apa saja bisa diperbaiki. Dan dari situ, semuanya mulai berubah. Dan kita juga bisa lebih sering kumpul sebagai satu keluarga. Alena tersenyum manis, seolah semuanya begitu ideal. Aku menatap Costa. Dan kamu, apa pendapatmu? Costa menarik napas. Menurutku masuk akal, Pak. Praktis. Bapak punya bantuan setiap hari, dan mereka dapat tempat tinggal di daerah bagus dengan harga terjangkau. Semua untung. Tiba-tiba timer oven berbunyi dari dapur. Selamat. Alasan untuk berdiri dan menjauh. Aku cek dulu dagingnya, kataku. Aku berjalan ke dapur, menutup pintu perlahan, lalu menutup mata. Tarik napas. Hembuskan. Tenang. Semuanya berjalan persis seperti yang diperingatkan oleh Semyonov, pengacaraku. Kami sudah menyiapkan semua ini selama 6 bulan. Dan semuanya bermula 3 bulan yang lalu. Suatu hari pihak bank menghubungi saya. Seseorang mencoba masuk ke akun investasi saya. Gagal, tapi mereka cukup dekat hingga sistem keamanan bank mengunci akses. Mereka menggunakan data pribadi saya, tanggal lahir, nama gadis Nadia, bahkan nama gadis ibu saya. Dan yang lebih mengejutkan, upaya itu berasal dari alamat IP rumah Costa. Saya tidak marah, tidak teriak, tidak langsung menuduh. Saya hanya menutup telepon. Lalu menghubungi Andrei Semyonov, pengacara yang dulu membantu mengurus warisan keluarga. Orang pintar, tenang, tahu cara menghadapi kasus orang tua seperti saya. Kami bertemu di sebuah kafe dekat kantornya. Dia mengaduk cappuccino pelan-pelan sambil berkata, "Pak Victor, saya melihat kasus seperti ini setiap minggu. Anak-anak yang ingin cepat-cepat mendapatkan warisan. Mulai mengutak-atik rekening orang tuanya, menekan, membujuk pindah rumah. Lama-lama bisa lebih buruk. Lalu apa yang harus saya lakukan?" Tanya saya waktu itu. "Kita siapkan semuanya. Kita dokumentasikan. Kita buat bukti." Dalam 3 bulan, Semyonov membantu saya melakukan beberapa langkah penting. Pemeriksaan lengkap ke psikiater, memastikan saya sehat, ingatan baik, tidak ada demensia. Mengubah wasiat dengan bahasa yang kokoh dan banyak saksi. Membuat pengelolaan aset terpercaya dengan instruksi jelas siapa boleh apa. Dan yang terakhir, ide terbaik Semyonov. Memasang kamera tersembunyi di ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Kalau mereka punya niat lain, kata Semyonov, suatu saat mereka akan bicara. Dan kita punya rekamannya. Saya mengecek daging kambing. Sempurna. Kulitnya keemasan, termometer menunjukkan suhu ideal. Saya iris di dapur, tata di piring, lalu memanggil mereka makan. Awalnya makan malam berjalan damai. Anak-anak cerita tentang sekolah. Saya tanya Costa soal kerjaan. Alena memuji masakan dengan suara manis. Semua tampak baik-baik saja. Hingga Costa kembali ke topik awal. "Jadi Pak, bagaimana soal saran kami tadi?" Saya meletakkan garpu. "Terima kasih perhatian kalian, tapi saya tidak butuh tetangga baru. Saya nyaman sendiri. Saya punya ritme hidup sendiri." Senyum Alena langsung berubah kaku. "Pak Victor, mereka bukan tetangga. Mereka keluarga. Saya hanya bertemu mereka 2 kali dalam hidup." "Tapi Bapak punya 2 kamar kosong." Suara Alena meninggi. "Sayang kalau tidak dipakai." "Dan kenapa saya harus menjelaskan itu kepada kalian?" Costa mencondongkan tubuh ke depan. "Pak, tolong realistis. Bapak 63 tahun tinggal sendirian. Apa yang terjadi ketika Bapak 70? 75? Pada akhirnya Bapak akan butuh bantuan. Nanti kalau waktunya tiba, aku bisa panggil perawat atau pindah ke panti jompo. Keputusan tetap di aku." "Panti jompo itu mahal sekali." Alena tertawa sinis. Kenapa bayar orang lain kalau keluarga sendiri mau bantu?" "Karena itu uang saya dan rumah saya." Ruangan langsung sunyi. Nastia menatap kiri kanan takut-takut. Artyom sibuk membuka bungkus coklatnya untuk menghindari suasana. "Anak-anak," ujarku lembut, "pergi ke ruang tamu ya. Nonton kartun saja." Mereka langsung lari. Anak-anak memang tahu kapan orang dewasa akan mulai bertengkar.
Begitu pintu tertutup, Costa langsung meledak. Ini gila, Pak. Kami cuma mau membantu. Tapi Bapak keras kepala, egois. Aku tetap tenang. Tidak, Nak. Ini namanya menjaga batas pribadi. Alena berdiri tiba-tiba. Wajahnya merah. Entah marah atau pengaruh anggur. Bapak tahu nggak berapa besar cicilan KPR kami tiap bulan? Berapa biaya ekstrakurikuler, les, dan penitipan anak? Kami kewalahan, Pak. Sementara Bapak duduk di rumah senilai miliaran seperti bangsawan. Aku menarik napas pelan. Aku bukan bangsawan. Ini rumahku. Aku di sini karena aku tinggal di sini. Tinggal sendiri, bentak Alena. Suaranya meninggi. Bu Nadia sudah meninggal 5 tahun. Kapan Bapak berhenti hidup di masa lalu dan mulai mikirin orang lain? Itu menusuk. Tapi wajahku tetap datar, tanpa reaksi. Costa buru-buru menggenggam tangan Alena. Alen, tenang dulu. Dia menepis tangannya. Tidak, aku sudah capek diam. Orang tuaku itu orang baik. Mereka yang membesarkan aku. Mereka bantu uang muka KPR kami. Mereka jaga anak-anak kapanpun kami butuh. Sekarang mereka yang butuh bantuan, dan Bapak bahkan nggak mau kasih 2 kamar kosong? Tidak, jawabku tegas. Kenapa? Dia mencondongkan tubuh sampai setengah berdiri di atas meja. Beri aku satu alasan yang masuk akal. Karena aku tidak mau. Tiba-tiba tangannya meraih sesuatu di meja. Aku bahkan tidak sempat memproses. Untung dia bukan mengambil botol anggur. Dia mengambil gelasnya. Dan dalam sekejap, biur. Seluruh isi anggur merah itu disiramkan ke wajahku. Cairan merah pekat membasahi dahi, baju, sampai tembok di belakangku. Gelasnya membentur tepian meja, pecah berkeping-keping. Salah satu pecahannya menyambar alisku. Rasanya hangat dulu, lalu mulai perih. Darah langsung mengalir. Alena, Costa berteriak sambil berdiri. Aku bangkit perlahan, menyentuh dahiku. Jari-jariku penuh darah. Aku menatap Alena. Dia terengah-engah, mata membelalak liar, seolah tak percaya pada apa yang baru saja dia lakukan. Lalu aku menatap Costa. Aku rasa, ujarku pelan, aku harus ke rumah sakit. Pak, maaf, dia tidak bermaksud. Dia bermaksud Costa, dan aku membutuhkan perawatan. Aku akan ke IGD, dan kalian, tolong pulang. Aku melangkah melewati mereka ke kamar mandi. Mengambil handuk, menekan luka di dahi. Tidak dalam, tapi luka kepala selalu berdarah lebih banyak. Aku menatap wajahku di cermin. Darah, anggur. Malam pasca hancur total. Bagus, sempurna. Aku kembali ke ruang makan. Alena kini menangis keras. Costa memeluknya sambil berusaha menenangkan. Syukurlah anak-anak masih di ruang tamu dan tidak melihat semua itu. Tolong pulang. Ulangku tenang. Bawa anak-anak. Pak, kita bisa bicarakan ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Istrimu baru saja menyerangku. Aku butuh dokter. Silakan keluar dari rumahku. Aku mengambil kunci, keluar, masuk mobil, dan menuju rumah sakit provinsi. Di lampu merah, aku mengambil ponsel. Mengirim pesan ke Semyonov. Tahap pertama selesai. Balasannya datang dalam hitungan detik. Ke rumah sakit. Jangan bicara dengan anakmu. Dokumentasikan semuanya. IGD pada malam pasca cukup ramai, tapi tertangani. Perawat melihat lukaku dan langsung mengarahkan ke dokter. Saat aku menunggu, Semyonov muncul. 50-an, tubuh besar, rambut memutih di pelipis, sepatu coklat tua yang selalu sama. Dia melihat lukaku dan menggeleng. Ceritakan, lengkap. Aku pun menceritakan semua, satu persatu tanpa ada yang aku lewatkan. Anak-anak dibawa pulang? Tanyanya. Semoga begitu. Baik, dan kamera pasti merekam semuanya. Sekarang pertanyaan yang paling penting, dia menatapku tajam. Apakah Bapak akan membuat laporan polisi? Ini momen yang sudah kami bicarakan berulang kali. Kalau sampai ada kekerasan, ada 2 pilihan. Jalur pidana atau surat perintah perlindungan dari pengadilan. Tapi, itu berarti hubungan keluarga hancur selamanya. Aku menarik napas. Ya, kataku. Aku akan buat laporan. Semyonov mengangguk. Saya hubungi polisi. 1 jam kemudian datang 2 petugas. Polisi sektor dan penyidik perempuan. Ramah, profesional.
Mereka mengambil keteranganku, memfoto luka, mengamankan bajuku yang penuh noda anggur sebagai barang bukti. Kamu merasa aman pulang? Tanya penyidik. Ya, jawabku. Tapi saya ingin surat perlindungan agar menantu saya tidak boleh mendekat. Dia mengangguk. Kita mulai dari laporan penganiayaan. Dalam kasus Bapak, itu termasuk penggunaan benda sebagai alat serangan. Karena usia Bapak, pengadilan bisa menganggapnya sebagai pemberatan, penyerangan terhadap lansia. Saya sudah lewat 60, gumamku getir. Dia itu keluarga dekat, kata penyidik. Dalam hukum Rusia, itu termasuk pemberatan. Setelah itu mereka pergi mengurus berkas. Dokter akhirnya memeriksa lukaku, membersihkan, mengoles antiseptik, lalu menempelkan lem medis. Luka ringan, tidak ada gegar otak. Sekitar pukul 8 malam aku diperbolehkan pulang. Semyonov mengantarku. Rumah gelap, sunyi, sepi. Aku sempat mengira Kosta akan menungguku di teras. Ternyata tidak ada siapapun. Semyonov mengikuti ke dalam. Baik, mari kita lihat rekamannya, katanya. Kami masuk ke ruang kerja. Aku membuka sistem CCTV di komputer. 4 kamera, ruang tamu, ruang makan, dapur, ruang masuk. Kami menonton semuanya dari awal sampai akhir. Agresi Alena jelas meningkat. Gerakan saat dia melemparkan gelas itu terekam sempurna. Costa tampak berusaha menahan, tapi lemah sekali. Lalu terlihat aku bangun, tetap tenang, dan meninggalkan ruangan tanpa memaki atau membalas. Ini emas, kata Semyonov. Videonya jelas, audionya jelas. Serangan itu tidak diprovokasi. Anda terlihat waras, tenang, rasional. Dia terlihat tidak stabil. Lalu selanjutnya bagaimana? Polisi akan melakukan pemeriksaan. Besok pagi mereka akan memanggil Costa dan Alena. Kemungkinan besar Alena akan resmi dikenai dakwaan. Setelah itu, kita ajukan permohonan surat perlindungan. Dengan bukti begini, tidak sulit. Dia berhenti sejenak. Dan, tentang Costa. Aku menatapnya. Itu lebih rumit, katanya pelan. Dia tidak menyentuh Anda secara fisik. Tapi kita harus fokus pada masalah utama. Upaya masuk ke rekening Anda. Ya, gumamku. Aku juga merasa mereka merencanakan sesuatu yang besar. Aku meremas tangan. Rumah ini, aset terbesar yang kumiliki. Usulan memindahkan orang tuanya ke sini, itu pola klasik, bukan? Semyonov mengangguk. Betul. Mereka menempatkan keluarga di rumahmu, lalu mengurus alamat, membuat alasan bahwa kau tidak mampu tinggal sendiri, kemudian mengajukan permohonan perwalian, bahkan status tidak cakap hukum. Tubuhku merinding mendengarnya. Kau benar-benar berpikir Costa mampu melakukan itu? Tanyaku. Suara bergetar. Aku yakin Alena mampu. Jawabnya jujur. Dan Costa, cukup lemah untuk mengikuti istrinya. Kami terdiam lama. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku akhirnya. Kita menyerang balik. Dia membuka buku catatannya. Besok saya ajukan laporan resmi ke bank dan polisi mengenai percobaan akses ke rekening Anda. Itu penipuan terhadap lansia. Hukuman pidananya jelas. Kita juga perkuat dokumen warisan Anda. Kita tulis dengan tegas. Jika Costa menggugat wasiat atau melakukan manipulasi hukum apapun, dia tidak mendapat apa-apa. Aku menelan ludah. Lalu cucu-cucu? Wajah Semyonov melunak. Kita buatkan dana pendidikan khusus untuk mereka. Terpisah dari warisan Costa, dikelola pihak ketiga. Mereka baru bisa akses ketika usia 25. Apapun yang terjadi, mereka tetap terlindungi. Itu baru terdengar adil. Anak-anak tidak boleh menanggung dosa pilihan orang tuanya. Semyonov pulang sekitar pukul 10 malam. Aku duduk di ruang tamu, sendirian, dengan perban kecil di dahi dan noda anggur yang mengering di kerah. Dekorasi Paskah yang kubanggakan sore tadi mendadak tampak konyol. Telur-telur berwarna, bunga-bunga musim semi, merayakan kebangkitan, sementara keluargaku sendiri sedang hancur perlahan. Ponsel bergetar. Costa, tidak kuangkat. Vibrasi kedua, pesan suara, lalu SMS. Pak, tolong angkat. Alena menyesal. Kita harus bicara. Aku mematikan ponsel. Senin pagi polisi menelepon. Alena resmi didakwa melakukan penganiayaan ringan.
Dia dibebaskan dengan syarat. Dilarang mendekatiku, paspornya ditahan, wajib hadir di pengadilan jika dipanggil. Costa menelepon kantor Semyonov 16 kali. Semyonov tidak mengangkat satupun. Selasa, Semyonov mengajukan laporan terkait penipuan finansial. Bank langsung membekukan sementara rekeningku untuk investigasi. Prosedur standar. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan pelakunya. Untungnya, pada jam percobaan akses itu terjadi, aku sedang di dokter gigi. Ada bukti. Rabu, polisi memanggil Costa untuk diperiksa. Menurut kenalan Semyonov yang bekerja di bagian tersebut, Costa mengakui bahwa dialah yang mencoba membuka rekening itu. Katanya, aku cuma ingin mengecek kondisi finansial ayah. Aku khawatir. Costa mengatakan pada polisi bahwa ia mencurigai penurunan kognitif pada diriku. Frasa itu, penurunan kognitif, terus muncul dalam setiap pemeriksaan. Kamis, aku dan Semyonov menemui hakim untuk mengurus surat perintah perlindungan. Kami menyerahkan rekaman video penyerangan, bukti percobaan akses ilegal ke rekeningku. Hakim tidak butuh waktu lama. Perintah diterbitkan langsung. Alena tidak boleh mendekat kurang dari 100 meter dari aku maupun propertiku. Costa secara teknis boleh datang, tapi hanya jika memberi pemberitahuan 48 jam sebelumnya dan hanya di siang hari. Jumat sore, bel rumah berbunyi. Aku cek kamera. Costa, sendirian. Aku buka pintu tapi tidak mempersilakannya masuk. Penampilannya kacau. Tidak bercukur, mata cekung, wajah letih. Pak, tolong, kita bisa bicara? Waktu pemberitahuan 48 jam belum lewat. Aku anakmu, katanya putus asa. Dan aku harus menghadapi kenyataan bahwa istriku dapat surat larangan mendekat ayahku sendiri. Karena dia menyerangku, aturannya jelas. Dia menyesal. Dia stres. Kebanyakan minum. Dia tidak bermaksud. Dia bermaksud Costa, dan kamu berdiri di sana yang menonton. Tubuhnya menegang. Aku berusaha menghentikannya. Tidak cukup. Aku menatapnya lekat-lekat. Costa, kamu sadar apa yang kalian lakukan? Kami hanya ingin membantu. Membantu? Aku tertawa hambar. Dengan mencoba masuk ke rekening bankku? Dengan mencoba memasukkan orang tua istrimu ke rumahku tanpa izin? Dengan menyebutku egois hanya karena aku ingin hidup damai di rumahku sendiri? Itu bukan bantuan. Itu kontrol. Bapak paranoid. Aku mengeluarkan dokumen dari saku. Hasil pemeriksaan kognitifku. Semua nilainya normal. Tanggal pemeriksaannya baru. Aku tidak paranoid. Aku sangat sadar. Dan aku sudah muak. Wajahnya berubah masam. Apa maksudnya? Itu berarti aku sudah memperbarui wasiatku. Matanya membelalak. Namamu masih ada, selama kau tidak melanggar batas. Kalau kau mencoba menggugat wasiat menyatakan aku tidak mampu memanipulasi keuanganku, aku menatapnya tajam. Kau akan dapat 0. Lalu, Nastia dan Artyom? Ada dana pendidikan khusus untuk mereka. Mereka aman. Tapi kalian urus hidup kalian sendiri. Costa terdiam. Mulutnya membuka, menutup, membuka lagi. Seperti ikan kehabisan napas. Akhirnya ia berkata dengan suara pecah. Orang tua Alena kehilangan uang jaminan sewa gara-gara semua ini. Kami mengandalkan bisa pindah ke sini. Ah, itulah akar masalahnya. Kalian mengandalkan pindah ke sini. Kataku pelan. Bukan orang tuanya. Kalian. Dia tidak membantah. Sekarang pergi dari rumahku, Costa. Pak, 48 jam. Pemberitahuan tertulis. Lewat kantor Semyonov. Kalau kau melanggar, aku panggil polisi. Aku menutup pintu di wajahnya. Dari jendela, aku melihat dia berdiri 3 menit. Diameter. Lalu akhirnya masuk ke mobil Mazdanya dan pergi. Itu 6 bulan yang lalu. Kasus Alena akhirnya sampai ke pengadilan. Dia mengakui kesalahannya. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun masa percobaan, wajib mengikuti sesi konseling, dicatat sebagai insiden kekerasan, meski tidak dipisah sebagai dakwaan terpisah. Pengacaranya mencoba alasan. Ini hanya kejadian sekali, stres, tidak mencerminkan karakter aslinya. Hakim tidak sepenuhnya percaya, tapi menerima pengakuannya. Kasus penipuan finansial makan waktu lebih lama. Akhirnya polisi menyimpulkan, memang ada percobaan penipuan, tapi karena hubungan keluarga dan karena Costa tidak berhasil masuk ke rekening,
Mereka menutup kasus pidana. Bank memasukkan data Costa ke daftar hitam akses. Sekarang dia tidak akan pernah bisa menyentuh rekeningku lagi. Selama 6 bulan itu, Costa mengirim 5 surat. Berisi permintaan maaf, penjelasan tentang tekanan finansial, keluhan hidup. Dan aku membaca semuanya dengan hati berat. Costa bilang kepada polisi bahwa dia mencurigai penurunan kognitif pada diriku. Dan entah kenapa, frasa itu, penurunan kognitif, terus diulang-ulang sepanjang pemeriksaan. Kamis, aku dan Semyonov datang ke pengadilan untuk mengurus surat perlindungan. Kami menyerahkan rekaman video saat Alena menyerangku, bukti percobaan akses ke rekening investasiku. Hakim tak butuh waktu lama. Surat perintah dikeluarkan seketika. Alena dilarang mendekat kurang dari 100 meter dari diriku dan seluruh propertiku. Costa masih boleh datang, tapi harus memberi pemberitahuan 48 jam sebelumnya dan hanya boleh datang di siang hari. Jumat sore, bel rumah berbunyi. Aku cek kamera. Costa, sendirian. Aku buka pintu, tapi tidak mempersilahkannya masuk. Keadaannya berantakan. Belum bercukur, mata cekung, wajah lelah seperti tidak tidur semalaman. Pak, tolong, kita bisa bicara? Pemberitahuan 48 jam belum lewat. Aku anakmu, katanya hampir putus asa. Dan sekarang istriku dilarang mendekat ayah mertuanya sendiri. Karena dia menyerangku, aturannya jelas. Dia menyesal, dia stres. Kebanyakan minum. Dia tidak bermaksud. Dia bermaksud, Costa. Dan kamu berdiri di sana, hanya melihat. Tubuhnya menegang. Aku berusaha menghentikannya. Tidak cukup. Aku menatapnya tajam. Costa, kamu sadar apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kami cuma ingin membantu. Membantu? Aku tertawa hambar. Dengan mencoba membobol rekeningku, dengan berusaha memasukkan orang tua istrimu ke rumahku tanpa izin, dengan menyebutku egois hanya karena aku ingin hidup tenang di rumahku sendiri, itu bukan bantuan, Costa. Itu kontrol. Bapak paranoid. Aku mengeluarkan dokumen dari saku. Hasil pemeriksaan kognitifku, semuanya normal, dengan tanggal terbaru. Aku tidak paranoid. Aku sangat sadar. Dan aku sudah cukup. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Apa maksudnya? Itu berarti aku sudah memperbarui wasiatku. Matanya membesar. Namamu masih ada. Tapi hanya kalau kamu menghormati batasannya. Kalau kamu mencoba menggugat wasiat, menyatakan aku tidak mampu, atau memanipulasi keuanganku. Aku menatap lurus ke matanya. Kamu akan mendapat 0. Lalu, Nastia dan Artyom? Aku sudah buat dana pendidikan untuk mereka. Mereka aman. Tapi kalian, urus hidup kalian sendiri. Costa terdiam lama. Mulutnya bergerak tanpa suara, seperti ikan kehabisan udara. Akhirnya dia mengeluarkan kalimat yang membuat semua motifnya jelas. Orang tua Alena kehilangan uang jaminan sewa gara-gara ini. Kami mengandalkan bisa pindah ke sini. Oh, jadi itu intinya. Kalian mengandalkan pindah ke sini. Ulangku perlahan. Bukan orang tua Alena, kalian. Dia tidak membantah. Sekarang pergi, Costa. Pak, 48 jam. Pemberitahuan tertulis, lewat kantor Semyonov. Kalau kamu melanggar, aku panggil polisi. Aku menutup pintu di wajahnya. Dari jendela, aku melihat dia berdiri diam selama hampir 3 menit. Lalu akhirnya masuk ke mobil Mazdanya dan pergi. Itu 6 bulan yang lalu. Kasus Alena akhirnya sampai ke meja hijau. Dia mengakui semua. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun masa percobaan, wajib mengikuti konseling. Peristiwa kekerasannya dicatat, meski tidak dipisah sebagai dakwaan tersendiri. Pengacaranya berusaha mencari alasan. Ini hanya sekali terjadi. Stres. Tidak mencerminkan dirinya yang sebenarnya. Hakim tidak sepenuhnya percaya, tapi tetap menerima pengakuannya. Kasus percobaan penipuan finansial lebih rumit dan memakan waktu panjang. Akhirnya polisi menyimpulkan, memang ada upaya penipuan, tapi karena masih hubungan keluarga dan karena Costa tidak berhasil masuk ke rekeningku, kasus pidana tidak dilanjutkan. Bank memasukkan data Costa pada daftar hitam akses. Selamanya dia tidak akan bisa menyentuh rekeningku lagi. Selama 6 bulan itu, Costa mengirim 5 surat. Permintaan maaf, alasan soal tekanan finansial, keluhan hidup. Dan aku membaca semuanya dengan hati berat.
sangat berat.